Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Ariska Borulubis, mahasiswa dari Pascasarjana Magister Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tugas kepemimpinan yang diajarkan oleh Ibu Aisyah yang berjudul Tantangan Kepemimpinan Generasi Muda dalam Menghadapi Dunia Kerja pada studi kasus PT Sagita Mulia Laras, yaitu showroom Honda resmi. Pendahuluan. Generasi muda yang kini memasuki dunia kerja, khususnya generasi milenial dan generasi Z, membawa karakteristik unik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka itu tumbuh di lingkungan yang serba digital, terbiasa dengan kolaborasi, dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap lingkungan kerja yang inklusif dan inovatif. Namun demikian, ketika mereka dihadapkan pada tanggung jawab kepemimpinan di lingkungan organisasi yang mapan, mereka itu kerap menemui berbagai tantangan yang kompleks, misalnya dalam industri otomotif. Khususnya, bisnis showroom kendaraan memiliki karakteristik tersendiri yang menuntut pimpinan untuk menguasai manajemen tim penjualan, layanan purna jual, serta hubungan pelanggan yang berkelanjutan. Pemimpin muda itu dituntut untuk mampu memotivasi tim yang beraneka ragam dalam menghadapi target penjualan yang dinamis, serta mengintegrasikan sistem digital dalam operasional sehari-hari. Nah, di sini saya akan membahas tentang PT Sagita Mulia Laras yang berdiri pada tanggal 19 September 2002. Alamatnya itu di Jalan Ahmad Yani, Komplek Nusa Deli Indah, nomor 4-6 Tebing Tinggi. Di sini ada jenis usahanya itu adalah dealer atau showroom resmi Honda, bergerak di bidang perdagangan berkendaraan bermotor dan jasa purna jual. Nah, produk yang ada dalam PT Sagita ini ada pembelian sepeda motor, ada suku cadang, dan ada layanan servis resmi. Lingkungan operasinya itu ada penjualan, servis, dan layanan konsumen kendaraan Honda. Pembahasan Hakikat Pemimpin dan Kepemimpinan, Leader and Leadership. Pemimpin atau leader adalah individu yang mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pada PT Sagita Mulia Laras, seorang pemimpin itu bisa berupa kepala cabang, supervisor penjualan, kepala bengkel, atau kepala mekanik yang mampu menggerakkan timnya untuk mencapai target penjualan dan kepuasan pelanggan yang optimal. Kepemimpinan atau leadership adalah sebuah proses dinamis yang melibatkan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi pikiran, sikap dan perilaku orang lain untuk menggerakkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada PT Sagita Mulia Laras, seorang kepala divisi muda, misalnya, harus memimpin tim sales yang terdiri dari karyawan yang senior, yang memiliki jam terbang yang tinggi. Tentunya, tantangan ini berkaitan langsung dengan kepemimpinan, sejauh mana seorang pemimpin muda dapat diakui dan diterima oleh timnya yang lebih senior. Kepemimpinan dan manajemen, leadership and management. Kepemimpinan dan manajemen merupakan dua konsep yang saling berkaitan, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Manajemen berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pengendalian. Sedangkan kepemimpinan berkaitan dengan mengatasi perubahan penentuan arah, serta motivasi dan inspirasi. Pemimpin muda di lingkungan showroom dituntut untuk memiliki kemampuan ganda, baik sebagai manajer yang efisien maupun pemimpin yang inspiratif. Tantangan yang muncul adalah ketika pemimpin muda terjebak dalam peran manajerial yang terlalu fokus pada angka, laporan, dan prosedur, sehingga mengabaikan dimensi kepemimpinan yang justru menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Sebaliknya, pemimpin yang terlalu idealistis namun lemah dalam pengelolaan operasional juga tidak akan efektif dalam lingkungan bisnis yang berorientasi target seperti dunia industri. Nah, bagaimana nih menjadi seorang pemimpin? Tentunya, proses menjadi pemimpin tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian pengalaman dan pembelajaran, khususnya bagi generasi muda, yang merupakan perjalanan transformasi diri yang berkelanjutan. Kuncinya, kepemimpinan dimulai dari dalam diri sebelum memimpin orang lain. Maka, seorang pemimpin itu harus mampu memimpin dirinya sendiri atau self-leadership.
Adapun tahapan menjadi pemimpin efektif di lingkungan kerja yang profesional. Yang pertama, integritas dan kepercayaan adalah landasan utama kepemimpinan, di mana seorang pemimpin muda itu harus memiliki konsisten antara ucapan dan tindakan. Yang kedua, kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengelola emosi diri sendiri dan memahami emosi orang lain. Yang ketiga, kemampuan komunikasi adalah kunci kepemimpinan, di mana seorang pemimpin yang baik mampu menyampaikan target penjualan bulanan dengan cara memotivasi, bukan dengan mengancam. Dan yang terakhir itu adalah pengembangan diri yang berkelanjutan, di mana pemimpin muda itu harus terus belajar dan mengikuti latihan-latihan lainnya, seperti latihan training yang ada di perusahaan. Yang berikutnya, kemampuan memimpin atau leadership mastery. Leadership mastery atau penguasaan kepemimpinan merupakan serangkaian kompetisi tingkat lanjut yang memungkinkan seorang pemimpin untuk beroperasi secara optimal dalam berbagai kondisi dan tantangan. Leadership mastery itu mencakup 5 dimensi utama. Yang pertama, self-lead mastery adalah pemimpin muda mampu mengelola stres, target penjualan, dan tetap profesional. Yang kedua, relational mastery, membangun hubungan kuat dengan pelanggan loyal dan mitra bisnis. Yang ketiga, contextual mastery, memahami dinamika pasar otomotif lokal dan kebutuhan spesifik pelanggan Honda. Yang keempat, inspirational mastery adalah mampu menginspirasi tim untuk memberi layanan melampaui ekspektasi pelanggan. Yang kelima itu adalah strategic mastery, merancang strategi promosi, program layanan loyalitas, dan pengembangan bisnis jangka panjang. Analisis leadership mastery di PT Sagita Mulia Laras. Pemimpin muda di perusahaan tersebut menghadapi ujian nyata dalam hal leadership mastery, terutama dalam 3 aspek, yaitu manajemen, tekanan target, di mana industri otomotif adalah lingkungan yang sangat berorientasi target setiap bulan. Ada kuota penjualan unit Honda yang harus dipenuhi. Yang kedua, pengelolaan keberagaman tim, di mana tim showroom Honda itu umumnya terdiri dari latar belakang yang berbeda, misalnya sales konsultan, teknisi bengkel, staf administrasi, dan tim customer service. Yang ketiga ada integrasi kompetisi digital. Nah, di mana generasi muda ini umumnya unggul dalam aspek ini. Mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk promosi menggunakan CRM atau Customer Relationship Management Digital dan menganalisis data penjualan melalui dashboard digital. Pengaruh kepemimpinan, manajemen kekuasaan, dan konflik. Pengaruh kepemimpinan atau leadership influence merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mengubah perilaku, sikap, dan motivasi orang lain tanpa harus selalu menggunakan otoritas formal. Pengaruh kepemimpinan tercermin dalam peningkatan motivasi dan kinerja tim penjualan, peningkatan kepuasan pelanggan yang berdampak pada penjualan berulang. Manajemen kekuasaan atau power management terbagi menjadi 5. Yang pertama, legitimate power atau kekuasaan formal adalah kekuasaan yang berasal dari posisi jabatan seperti kepala cabang atau supervisor penjualan. Yang kedua ada expert power atau kekuasaan keahlian, adalah kekuasaan yang berasal dari penguasaan pengetahuan produk Honda, teknologi otomotif, dan keahlian layanan pelanggan. Yang ketiga ada reference power atau kekuasaan referensi, adalah kekuasaan yang berasal dari karisma, kepribadian, dan kemampuan menjadi role model bagi anggota tim. Yang keempat ada reward power atau kekuasaan penghargaan, adalah kemampuan memberi insentif, bonus penjualan, atau pengakuan atas prestasi anggota tim. Dan yang terakhir ada coercive power atau kekuasaan coercive, adalah kekuasaan memberi sanksi atau konsekuensi atas pelanggaran standar kerja Honda. Nah, ini harus digunakan dengan sangat hati-hati ya. Strategi manajemen konflik yang efektif.
Yang pertama ada kolaborasi atau win-win, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak melalui negosiasi dan komunikasi terbuka. Yang kedua ada mediasi, pemimpin bertindak sebagai moderator yang netral dan menyelesaikan konflik antar anggota tim. Yang ketiga ada prosedur eskalasi, menetapkan jalur eskalasi yang jelas untuk konflik yang tidak dapat diselesaikan di tingkat bawah. Yang keempat ada pencegahan proaktif, membangun budaya komunikasi terbuka sehingga potensi konflik dapat diidentifikasi dan diatasi lebih awal. Nah, kunci keberhasilan adalah membangun portofolio kekuasaan yang seimbang dengan mengutamakan expert dan reference power sebagai landasan pengaruh, didukung oleh reward power yang konsisten dan legitimate power yang dijalankan dengan keadilan dan transparansi. Kepemimpinan strategik atau strategic leadership adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengantisipasi, memvisualisasikan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja sama orang lain dalam menginisiasi perubahan yang akan menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi organisasi. Ada 5 komponen kepemimpinan strategik. Yang pertama adalah visi strategis, merumuskan arah jangka panjang showroom di tengah persaingan industri otomotif yang semakin ketat. Yang kedua ada analisis lingkungan, memahami tren pasar seperti kendaraan listrik Honda dan e-mobility, regulasi, dan perubahan perilaku. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia strategis, seperti merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik di showroom. Yang keempat ada inovasi dan transformasi digital, seperti mengintegrasikan teknologi CRM, digital marketing, dan virtual showroom. Yang kelima ada budaya organisasi, membangun budaya yang mendorong kinerja, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Rekomendasi strategis untuk pemimpin muda. Yang pertama, investasikan waktu dalam membangun hubungan autentik dengan seluruh anggota tim tanpa memandang senioritas. Yang kedua, kembangkan mindset growth yang terbuka terhadap feedback dan kritik konstruktif. Yang ketiga, jadikan data sebagai basis pengambilan keputusan, bukan sekadar intuisi semata. Yang keempat, bangun jaringan networking dengan sesama pemimpin muda di dunia industri otomotif. Dan yang kelima adalah praktekkan kepemimpinan berbasis nilai-nilai yang konsisten setiap hari. Sedangkan rekomendasi strategis untuk manajemen PT Sagita Mulia Laras, yang pertama, rancang program mentoring struktur yang memasangkan pemimpin muda dengan karyawan senior berpengalaman. Yang kedua, sediakan jalur pengembangan karir yang jelas dan terukur bagi pemimpin muda. Yang ketiga, ciptakan forum rutin untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman kepemimpinan di internal showroom. Yang keempat, berikan otonomi yang memadai bagi pemimpin muda untuk berinovasi dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, ada evaluasi efektivitas kepemimpinan. Tidak hanya berdasarkan penjualan, tetapi juga berdasarkan kepuasan dan engagement tim. Kesimpulan, tantangan kepemimpinan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja, khususnya di PT Sagita Mulia Laras sebagai showroom Honda resmi, merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Dunia kerja modern yang menuntut pemimpin yang kompeten secara teknis sekaligus unggul secara personal. Generasi muda memiliki potensi kepemimpinan yang luar biasa, diperkuat oleh literasi digital, semangat inovasi, dan perspektif yang mereka bawa. Namun, potensi tersebut hanya akan terwujud secara optimal apabila didukung oleh ekosistem organisasi yang kondusif, program pengembangan yang sistematis, serta komitmen pribadi untuk terus belajar dan bertumbuh sebagai pemimpin. Generasi muda yang berhasil menjadi pemimpin adalah mereka yang mampu mengintegrasikan kecerdasan emosional dengan kecerdasan strategis, mengelola kekuasaan dengan integritas, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan memimpin transformasi digital dengan visi yang jelas. Kepemimpinan bukan titik tujuan, melainkan sebuah perjalanan pembelajaran yang terus berkembang. Pemimpin terbaik adalah mereka yang tumbuh bersama timnya, memimpin dengan hati, berpikir dengan strategis, dan bertindak dengan integritas.
Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.